Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya satu minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Dan kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama, mari lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersyukur karena kasih Tuhan kepada kita begitu besar. Besar anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau satu-satunya yang layak kami tinggikan. Kau satu-satunya yang layak kami agungkan Tuhan. Kebenaran-Mu mengatasi segalanya. Yesus yang kami sembah. Yesus yang kami tinggikan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Kau tidak pernah berubah. Kasih-Mu mengalir bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu. Bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Kau yang menaungi kami dengan kepaksaan. Terima kasih Tuhan. Dan bersatu hati kami bersama-sama Tuhan menaikkan pujian bagi nama-Mu, meninggikan mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian umat-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi kami di tempat ini. Roh Kudus memenuhkan tempat ini. Oh ya ralabasyik, ya ralabalabasa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Yesus yang kuasa, yang selama-lamanya. Kami puji Engkau, Yesus. Tuhan yang kami tinggikan selama-lamanya. Engkau baik ya Yesus. Mari katakan, Engkau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
Yesus baik bagi kau dan saya. Sebab dia selalu ada dalam suka dan duka. Amin. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan kita. Mari kita menari di tempat kita masing-masing.
bersemangat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Sebab Tuhan kita, sebab Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat, yang besar dan layak dipuji, amin. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Mari sorakan haleluya. Besarlah namanya, kekalah kuasanya, amat berhidup dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus kita Allah yang perkasa, amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berhidup dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Hanya umat Tuhan saja, sama-sama katakan dengan iman. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus. Sekali lagi lebih meriah kita mau katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa.
baik buat-Mu Yesus. Sebab Engkau Yesus yang besar. Engkau Yesus yang layak dipuji, disembah Tuhan. Kau layak terima pujian kami Tuhan Yesus. Kami mau berikan kemuliaan kami Tuhan. Kami mau berikan hormat kami Tuhan, puji dan syukur kami. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar Tuhan Yesus, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, penyediaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pada sore hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, curahkan kuasa Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu. Kami menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terjadilah di tempat ini seperti yang Bapa kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baik semua ya. Nah, tema kita pada hari ini adalah lahir dari air dan roh. Ayat pengajaran kita tertulis di dalam Yohanes 3, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Kita baca bergantian saudara ya. Saya baca yang ke ayat yang ketiga dan kelima, saudara baca yang keempat ya. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Lahir dari air dan roh adalah syarat kita sampai pada kerajaan surga. Tapi apa yang dimaksud di sini lahir dari air dan roh? Kita pertama belajar tentang lahir dari air. Pengertian kata air ini dijelaskan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Saya bacakan untuk saudara ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Nah, artinya saudara, air yang dimaksud di sini bukan air yang sering kita minum ya. Tetapi air di sini berarti sumber kehidupan yang membawa manusia sampai pada kehidupan kekal. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka yang dimaksud air di sini adalah sumber hidup manusia. Dan yang menjadi sumber hidup manusia ialah air yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu firman yang menjadi manusia yang datang ke dunia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Tuhan Yesus menjadi sumber hidup manusia? Supaya kita mengerti hal ini, kita harus kembali ke zaman permulaan. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, akibat ketidaktaatan, manusia terpisah dari Allah. Keadaan manusia terpisah dari Allah itu menjadikan manusia menjadi manusia yang mati di hadapan Allah, yaitu mati secara rohani. Di mana Allah mencabut rohnya dari manusia, Allah menjauhkan manusia dari hadapan Allah ketika Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, yang berakibat manusia di bawah ancaman maut atau kebinasaan. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia, Allah ingin menyelamatkan manusia dari kebinasaan itu. Tetapi di satu sisi, Allah tidak bisa mencabut ucapannya, karena firman Allah itu ya dan amin. Karena setiap firman yang keluar dari Allah itu harus terjadi. Itulah buktinya dia Allah. Maka untuk menyatakan kasihnya kepada manusia, sekaligus melaksanakan firman yang dia katakan, Allah merencanakan penebusan. Kejadian 3 ayat 15. Bagaimana caranya penebusan itu? Bapa mengutus firman-Nya ke dalam dunia,
menjadi manusia. Inilah rahasia kehendak Allah. Inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Supaya oleh kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, manusia dapat diperdamaikan kembali dengan supaya manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Supaya oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus, yang dimana dia mati di atas kayu salib sebagai manusia yang tidak memiliki dosa, menjadi korban persembahan salah yang membuat manusia dapat dibenarkan kembali di hadapan Allah. Supaya oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang suci yang dicurahkan di atas kayu salib, manusia dikuduskan kembali di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak dapat diperdamaikan dengan Allah Bapa. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak dapat dikuduskan di hadapan Allah. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, manusia tetap terpisah dari Allah. Sehingga manusia itu tetaplah menjadi manusia yang mati di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya saudara-saudara terkasih, hanya orang yang menerima Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak. Hanya orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya yang memanggil Allah pencipta semesta dengan sebutan Bapa. Karena apa? Karena kita sudah diperdamaikan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan di hadapan Allah sehingga kita dapat dipersatukan. Maka yang dimaksud di sini lahir dari air adalah manusia yang sudah dipersatukan kembali dengan Allah sehingga dia menjadi manusia yang hidup di hadapan Allah Bapa oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, lahir dari roh. Apa itu roh? Roh adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi nyata adanya dan dapat dirasakan. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam pemahaman Tritunggal, yang disebut roh itu hati dan pikiran. Hati dan pikiran kita itulah roh manusia. Kita bisa tidak melihat hati dan pikiran kita? Gak bisa. Tapi ada. Nyata. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah roh. Satu pribadi yang tidak dapat kita lihat, tapi nyata adanya yang dapat kita lihat dari karyanya dan dapat kita rasakan dari kuasanya. Nah, kita kembali lagi ke zaman permulaan. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengutuk manusia menjadi hamba hawa nafsu kedagingan. Sehingga manusia hidup menuruti keinginan dagingnya. Maka hati, pikiran manusia atau roh manusia itu menuruti keinginan dagingnya. Yang kedua, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, manusia dan dunia di bawah kuasa iblis. Karena pada saat Adam dan Hawa melakukan perintah si ular tua, maka dia sudah memperhambakan dirinya kepada si ular tua. Dan karena Allah telah menyerahkan dunia di bawah kuasa Adam, ketika Adam memperhambakan dirinya kepada si ular tua, maka dunia juga ada di bawah kuasa si ular tua. Itulah asal muasal bagaimana iblis bisa berkuasa atas dunia. Bukan karena dia hebat, tapi hasil nipu, hasil dusta. Itu sebabnya Tuhan berkata, iblis adalah pendusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Iblis berdusta sejak semula. Amin. Nah, dan karena karena Adam sudah memperhambakan diri pada si ular tua, maka si ular tua berkuasa atas diri manusia. Sehingga itulah yang membuat iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau yang kita kenal namanya kerasukan. Itu juga lah yang membuat iblis bisa mengikat organ-organ tubuh tubuh manusia yang membuat sakit penyakit. Supaya apa? Supaya manusia tetap terikat dengan iblis, supaya manusia putus asa dengan sakit penyakit yang dia rasakan, sehingga dia mengakhiri hidupnya dari dunia ini. Karena iblis hanya berkuasa atas diri manusia, tetapi tidak berkuasa atas hidup dan matinya manusia.
Itu sebabnya saudara-saudara, tidak semua penyakit yang di dalam tubuh kita ini karena kerusakan pada organ-organ. Bisa jadi itu ulah setan. Dan ada banyak kasus yang kita dengar ya, cek ke sana sampai ke luar negeri nggak ditemukan hasilnya. Nggak ada yang sakit, tetapi dia tetap sakit. Dan ada banyak contoh Alkitab, orang-orang yang sembuh dari penyakit karena setelah dilepaskan dari roh-roh jahat. Jadi ingat, selama kita masih terikat dengan iblis, segala sesuatu bisa diperbuat iblis di dalam diri kita. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas diri kita, maka Allah Bapa akan mengaruniakan kuasanya di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang dipersatukan di dalam diri kita. Sehingga ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, iblis tidak bisa lagi masuk ke dalam diri kita. Karena kuasa Allah melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tetapi hati-hati. Sekalipun iblis nggak bisa masuk ke dalam diri kita, iblis masih bisa mempergunakan kutukan yang pertama tadi, yaitu hawa nafsu kedagingan manusia. Bagaimana caranya iblis mempergunakan kutukan yang pertama itu? Iblis akan menawarkan hal-hal yang menyenangkan kedaginganmu. Iblis akan menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang menimbulkan keserakahan dari dalam dirimu. Iblis akan menciptakan keadaan-keadaan supaya kita menyakiti sesama kita manusia. Bagaimana cara iblis melakukannya? Dia akan mempengaruhi pikiran-pikiran orang-orang yang masih dalam kuasanya. Sehingga mereka akan membenci kita, mereka ingin selalu menganiaya kita, mereka ingin selalu menghancurkan kita oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan heran kalau orang banyak benci karena iman kita. Padahal kita nggak buat apa-apa, kita nggak nyinggung mereka, kita nggak ngurus mereka. Tapi selalu saja kita diusilin. Jangan heran tentang itu. Tetaplah lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni, doakan. Ketika kita mengerti bahwa orang-orang yang membenci kita, yang menganiaya kita ini melakukan itu karena ulah iblis, di situ kita baru bisa tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Di situ kita baru bisa mengampuni dengan kesungguhan hati. Di situ kita baru bisa berdoa dengan kesungguhan hati. Jadi jangan ikuti perkembangan zaman. Ketika orang membenci kita, ketika orang menghakimi kita, ketika orang ingin menganiaya kita, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jadilah teladan, tunjukkan ajaran Tuhan Yesus dari perilakumu. Yang kedua, sampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa perbantahan. Kalau kita udah sampaikan sekali 2 kali, dia nggak mau terima, stop. Jauhi perbantahan. Yang ketiga, doakan dia. Supaya Tuhan bermurah hati membuka pikirannya. Amin. Nah, dan karena iblis masih bisa mempergunakan hawa nafsu kedagingan kita ini, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Jangan turuti hawa nafsumu. Supaya apa? Supaya iblis tidak punya kesempatan membuat engkau melawan perintah Tuhan. Dan mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, pikul salibmu setiap hari? Karena ingat, ajaran Tuhan Yesus selalu berbuahkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran keadilan itu adalah ancaman bahaya bagi orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Ketika mereka merasa terancam, mereka akan bereaksi. Berusaha untuk menindas kita, berusaha untuk membungkam kita, berusaha untuk membuat kita tidak lagi melakukan itu. Ada berapa banyak perbandingan orang baik dan orang jahat? Lebih banyak orang jahat kan? Yang kedua, kalau kita percaya firman Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam dunia ini, kita memang hidup berdampingan dengan iblis. Dan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita kapan saja.
Nah itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ada tantangan dari diri kita yaitu hawa nafsu kedagingan kita, ada tantangan dari sesama kita manusia yang masih ada di bawah kuasa si jahat, ada tantangan dari penguasa-penguasa kegelapan. Banyak cobaannya, banyak ujiannya, banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi jangan takut. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berperang sendirian. Buktinya apa? Ketika kita percaya, kita sudah dikaruniakan kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Roh yang menjadi perisai kita untuk mematahkan panah-panah si jahat yang tidak bisa kita lihat. Itu bukti bahwa ketika kita percaya, Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendirian. Yang kedua, jangan pernah takut karena kuasa Allah lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga, apapun yang terjadi di dalam dunia itu atas kehendak Tuhan, di atas kontrolnya Tuhan. Saudara masih ingat kisah Ayub? Iblis bisa menyentuh Ayub itu setelah Tuhan izinkan. Dan Tuhan izinkan pun tetap ada batasnya. Izin yang pertama dikatakan Tuhan apa? Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, tetapi sayangkan tubuhnya. Ketika iblis tidak berhasil, iblis datang. Kalau kujama tubuhnya, dia pasti menghujat engkau. Apa kata Allah? Dia ada dalam tanganmu, tetapi sayangkan nyawanya. Artinya saudara, ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan iblis mencobai hidup kita, itu dalam kendali Tuhan. Tidak akan bablas, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah silap. Dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau mengizinkan cobaan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan yang paling tahu batas kemampuan kita. Tugas kita apa? Taat. Ikuti saja alur yang Tuhan berikan. Gak usah takut. Seperti yang saya katakan kemarin, tangan anak saya patah ketika saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan dengan sempurna. Jadi jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman yang ada di dunia ini. Karena apa? Tuhan beserta orang-orang yang berharap kepadanya. Nah, yang terakhir saudara. Firman Tuhan kalau ditaati itu akan mengembalikan manusia ke dalam kodrat Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Jika manusia menggunakan kehendak bebasnya memilih masuk dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang pertama, kita harus menerima firman Tuhan itu sebagai kebenaran mutlak. Kenapa kita harus menerima kebenaran mutlak? Karena hanya ketika kita menerima firman itu sebagai kebenaran, baru kita lakukan. Tapi kalau kita tidak menerima itu sebagai kebenaran yang mutlak, tidak akan kita terima. Tidak akan kita lakukan. Saya kasih contoh saudara. Kalau saya bilang obat yang paling ampuh menghilangkan nyeri kata flam. Kalau saudara percaya dengan yang saya katakan, baru saudara mau minum. Tapi kalau saudara tidak pernah percaya yang saya katakan, tidak akan pernah saudara minum kan? Demikian juga ketika kita percaya menerima firman Tuhan sebagai kebenaran mutlak, baru akan kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak menerima firman Tuhan itu sebagai kebenaran mutlak, tidak akan pernah kita lakukan. Dan ada dua hal yang membuat orang yang beragama Kristen tidak hidup melakukan firman Tuhan. Yang pertama, sekalipun dia Kristen, tidak baca Alkitab. Jadi dia tidak tahu apa yang difirmankan Tuhan. Dia nggak tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana dia melakukan sesuatu yang tidak diketahui? Yang kedua, sekalipun dia sudah tahu firman Tuhan, tetapi dia lebih percaya pada pertimbangan hatinya. Nah, artinya dia tidak menerima firman Tuhan itu menjadi kebenaran mutlak di dalam hidupnya. Rancangan Allah yang kedua, kita harus bertahan untuk taat
dalam keadaan apapun. Tahan dalam proses. Kenapa kita harus bertahan dalam proses? Karena kalau kita bertahan dalam proses, kita akan sampai pada titik kita akan melihat, merasakan, menikmati kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa ketika kita tidak pernah jatuh, bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan? Ketika kita tidak pernah berkekurangan, bagaimana kita bisa melihat Tuhan mencukupkan kita dalam segala sesuatu? Ketika kita tidak pernah teraniaya, tidak pernah tertindas, tidak pernah menderita, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita tidak pernah sendirian, ketika kita tidak pernah merasa tidak berdaya, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya pelukan Tuhan? Gak akan bisa. Hanya ketika kita tetap bertahan dalam ketaatan itu, dalam sampai kita terpuruk itu, kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kalau dikit-dikit, dimaki dikit, dicaci dikit, didemo dikit, langsung murtad, langsung pindah agama, cuman mau lihat kuasa Tuhan kan? Tetapi ketika kita taat dalam proses Tuhan, sampai kita merasakan menikmati kuasa Tuhan, iman kita akan bertambah dan bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan berkata, iman bertambah dalam penderitaan, penganiayaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata pada Rasul Paulus, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata sempurna. Dan kalau kita sudah melatih diri kita untuk taat melakukan firman Tuhan dalam keadaan apapun, memang awal-awalnya susah, saudara, sulit. Kenapa sulit? Karena kehendak Tuhan itu bertentangan dengan keinginan daging. Karena kehendak Tuhan itu bertentangan dengan keinginan manusia duniawi. Karena kehendak Tuhan itu adalah hal yang dibenci iblis. Ada peperangan dari dalam, ada peperangan dari sekitar, ada peperangan dari penguasa. Akan sulit. Tapi ketika engkau bertahan dalam keadaan apapun, lama-lama kita terbiasa. Setelah terbiasa menjadi kebiasaan. Sehingga hidup melakukan firman Tuhan itu akan menjadi karakter hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Maka firman Tuhan itu akan mengubahkan kita menjadi manusia daging, tetapi tidak diperhamba oleh keinginan daging, tidak diperhamba oleh sesama kita manusia. Kita menjadi manusia yang ada di dalam dunia, tetapi tidak hidup diperhamba oleh penguasa dunia, yaitu iblis. Tetapi kita menjadi manusia daging yang ada di dalam dunia, tetapi hidup dengan cara surga. Sehingga pada saat roh kita lepas dari tubuh jasmani kita, maka tubuh kita kembali ke tanah, roh kita diterima di Firdaus. Karena kenapa? Karena roh kita sudah sama seperti roh yang turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika kita mengalami kuasa Tuhan, selama roh kita tidak diperbaharui, selama roh kita masih diperhamba keinginan daging kita, selama roh kita masih percaya dengan hal-hal dunia, percaya pada jimat, percaya pada benda-benda mati, percaya pada arwah-arwah nenek moyang, selama roh kita masih kompromi dengan dunia yang membuat kita menjadi manusia munafik. Contoh ya, manusia munafik dalam rohani ya. Kita tahu kita nggak boleh gosipin orang, tapi karena kita takut dijauhi teman-teman kita, kita berkompromi dengan itu. Kita tetap di sana. Kita orang Batak, kita tahu kita tidak boleh bersekutu atau ada hal-hal yang kita kerjakan terkait dengan roh-roh. Tetapi karena kita takut dijauhi oleh keluarga kita, kita takut merasa terasing, akhirnya kita kompromi, ikut melakukannya. Ketika roh kita belum sama seperti roh yang turun dari surga, saat tubuh kita lepas dari roh kita saat kita meninggal dunia, roh kita kembali ke tanah. Tubuh kita kembali ke tanah, roh kita dicampakkan ke neraka. Karena roh kita itu sama seperti roh-roh yang ada di neraka.
Di dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau soal percaya hanya ada satu Allah yaitu Bapa, setan pun percaya. Kalau hanya mengaku Yesus adalah Tuhan, setan pun mengaku itu. Tapi kenapa mereka di neraka? Karena tidak taat. Maka ketika keimanan kita hanya sebatas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi roh kita tidak diperbaharui menjadi sama seperti roh yang turun dari sorga, menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan diterima di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya firman Tuhan berkata pada hari ini, tanpa lahir dari air dan roh, manusia tidak masuk kerajaan Allah. Keselamatan itu diberikan Tuhan cuma-cuma, tetapi jangan permainkan. Keselamatan itu diberikan Tuhan dengan harga yang mahal. Ya? Jadi nggak sembarangan, nggak cukup ketika kita udah percaya Yesus adalah Tuhan, selamat selesai. No. Jangan sampai kekristenan kita hanya berhenti di situ, tetapi perbaharui dirimu. Bagaimana caranya memperbaharui diri kita supaya menjadi sama seperti roh yang turun dari sorga? Tak. Itu pentingnya kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu pentingnya kita harus baca Alkitab supaya kita tahu apa yang difirmankan Tuhan. Supaya kita bisa membedakan mana suara Roh Kudus, mana suara kedagingan kita. Supaya kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Setelah kita baca Alkitab, lakukan firman Tuhan yang disuarakan Roh Kudus di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya kita diperbaharui. Menjadi sama seperti roh yang turun dari surga. Karena hanya ketaatan pada suara Roh Kudus yang menuntun kita sampai pada keselamatan. Itu sebabnya kita memerlukan dipilih Allah Bapa, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, taat pada Roh Kudus. Ketiganya itu harus terlaksana, baru kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih. Sungguh baik Engkau Bapa. Terima kasih buat iman yang sudah Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang Engkau sudah persatukan di dalam hidup kami, yang menjadi perisai, yang mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu, yang menuntun kami di setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, ada banyak hal tantangan yang terjadi dalam kami, di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah senantiasa Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kami, bertahta dalam hidup kami, supaya kami tetap berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, sampai kami mencapai tujuan iman kami, yaitu kehidupan kekal. Bapa, hamba-Mu percaya Engkau mengenal kami semua melebihi diri kami sendiri, dan hamba-Mu percaya Engkau yang lebih tahu apa yang kami perlukan. Maka hamba-Mu menyerahkan semua anggota jemaat ini, baik yang di tempat ini maupun di online. Biarlah Bapa yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami menyerahkan hidup kami, seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terjadilah kepada kami seperti yang Bapa kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Ya, kita akan berikan persembahan misi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tetap dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan, tidak berubah dari iman kami terhadap Engkau Tuhan. Memberkati Engkau atas hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, berkati keluarganya pelayanannya ya Tuhan Yesus. Dan Engkau yang terus mengerjakan keinginan hati-Mu Tuhan bagi kehidupan hamba-Mu, keluarganya dan anak-anaknya. Terpujilah Tuhan yang kami sembah. Sementara kami persembahan misi, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, untuk kami boleh Tuhan melakukan banyak hal Tuhan melalui persembahan misi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ku menopang, bukan aman jalanku Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kepada hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang, bukan awan di jalanku Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Hormat pujian bagimu. Sebab firman-Mu teguh menopang, Kita langit bumi dan isinya. bukan awan di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan awan di jalan-Mu Tuhan. Bukan awan di jalan-Mu Tuhan. Bukan awan di jalan-Mu Tuhan. Kita bersama di dalam doa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang Maha Kudus. Kami percaya yang ada berkat yang khusus bagi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang taat dan setia. Ada pembelaan yang khusus bagi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Ada masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh harapan, gilang gemilang. Kau juga memberkati setiap keluarga yang dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Ada anak-anak ilahi yang akan lahir, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat, berdampak bagi keluarga, bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati keluarga sahabat Ambar, Wijen, dan istri, dan serta anak-anaknya. Biar ada pembelaan khusus juga, berkat yang khusus dari kerajaan surga tercurah atas anak-anakmu ini. Biar Engkau terus mengarahkan, memimpin kehidupan mereka, memberkati bisnisnya, memberkati kesehatannya. Terima kasih Yesus. Engkau juga yang melepaskan kami dari keterikatan jahat. Engkau terus yang membela kami. Engkau yang memulihkan roh jiwa tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan demi nama yang berkuasa itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Bapa kita di surga pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu kepada Bapa di surga. Kasih dari Bapa di surga, anugerah yang indah dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya, dan hidup dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan kuasa Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya sama-sama mengatakan